Kenapa 12? Karena dikirim dari setiap suku. Lebih tepatnya bukan setiap suku, karena suku Lewi nggak dikirim. Suku Yusuf itu mengirim 2 perwakilan, jadi tetap 12 totalnya. Ya. Suku Lewi diperuntukkan untuk pelayanan soalnya. Jadi mereka kalau dalam berperang dan lain sebagainya itu bukan tugas mereka. Mereka ditugaskan dari waktu zaman kemah suci, kemudian masuk ke tabernakel Daud, kemudian bait Allah dan seterusnya, itu urusannya Lewi lah. Ya. Jadi 12 suku, 12 pengintai. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat dan atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Disuruh mengamati, disuruh melihat. Tanah perjanjian sudah dijanjikan sama Tuhan. Sama seperti hari ini, hari esok kita sudah dijanjikan yang terbaik sama Tuhan. Itu tanah perjanjian kita di hari esok, dan hari esoknya lagi semua janji-janji Tuhan, ada 7.000 lebih janji Tuhan bagi hidup kita. Ya. Nah, cerita ini, kisah ini adalah kisah yang sangat sederhana, yang sangat luar biasa tentang seseorang yang percaya sama Tuhan. Itu aja, cuma itu doang. Percaya sama Tuhan. Kata-kata yang sangat klise, kata-kata yang sangat-sangat bosan mungkin didengar, percaya. Saya mau beritahu kepada kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya sama kuasa Tuhan, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Begini, setiap hari, dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini, kita tidak akan lihat Yesus secara fisik. Yang kita lihat masalah, yang kita lihat penyakit, yang kita lihat kegelapan dunia. Sangat mudah bagi kita untuk terjebak di dalam hal yang namanya kekhawatiran dan kemudian ketakutan. Sangat mudah, sangat-sangat mudah. Karena kita nggak lihat Yesus. Yesusnya nggak ada secara fisik. Itu sebabnya di dalam perjalanan ke Emmaus, dia sudah kasih tunjuk, itu adalah previewnya waktu dia baru bangkit. Dia kasih pelajaran yang luar biasa, dia hampiri 2 muridnya yang bukan juga ring satunya dia, nggak begitu penting sebenarnya kalau kita baca di dalam kisah-kisahnya dia. Disamperin, dia berikan pelajaran kepada kita bahwa mata mereka dibutakan sama dia, nggak bisa lihat dia. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka mengundang dia masuk. Baru di situ mata mereka tercelik. Jadi selama kita mengundang dia masuk, mengambil keputusan untuk percaya, mata rohani kita akan tercelik. Mata rohani kita akan lihat dia. Karena yang paling penting dicelikan adalah mata rohani kita. Karena mata jasmani kita terpengaruh dengan keadaan dunia. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bilang, Tuhan celikan mata rohaniku supaya aku melihat kebesaran Tuhan, kita gampang ketakutan. Sangat gampang ketakutan. Bilangan 13, ayat yang ke-23, 24 mengatakan begini. 23 mengatakan begini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Waktu mereka sedang mengintai, mereka melewati lembah namanya Eskol. Bapak Ibu garis bawahi lembah Eskol. Nanti di akhir daripada kisah ini saya akan beritahu arti daripada lembah Eskol. Ya, garis bawahi aja. Dan saya mau kita mengerti, di lembah Eskol ditemukan buah-buah yang sangat besar karena tanahnya sangat-sangat suburnya luar biasa. Sampai buahnya harus digandar. Gandar itu berarti dipikul buahnya, saking besarnya. Alkitab tidak memberitahu ada durian sih, cuman yang dibilang anggur, buah delima sama ara. Kalau ada durian yang makin berat pastinya ya. Besarnya luar biasa, sangat besar. Di mana lembah Eskol. Garis bawahi, ingat itu baik-baik. Ayat 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai selama berapa hari? 40 hari. Kemudian waktu mereka kembali, 12-12 ini langsung menghadap kepada Musa, ayat 26, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Kades lebih lengkap lagi itu Kades Barnea, itu areanya mereka, ya, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Jadi bisa bayangkan, tanah perjanjian, mereka udah masuk, mereka udah lihat, mereka udah ambil buktinya, mereka kasih lihat nih sama semuanya. Ini buktinya, Tuhan luar biasa memang. Tuhan dahsyat memang. Ini loh buktinya, tanahnya subur luar biasa. Ayat yang ke-27 coba lihat. Ayat 27. Mereka terus menceritakan ya. Mereka bilang gini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang
Negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Memang janji Tuhan hebat, memang tangan Tuhan luar biasa, memang kesaksian teman aku tuh hebat luar biasa, aku dijamah, aku diurapi, aku sampai benar-benar termotivasi loh gitu. Terus kemudian, nah ini dia nih, ayat 28. Namun bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ya, kita loncat ke ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Memang Pak, janji Tuhan dahsyatnya luar biasa, tetapi penyakit saya ini ngeri Pak. Masalah saya juga udah bertahun-tahun Pak, gak pernah selesai. Udah gitu apa yang saya lihat di depan saya Pak mengerikan, dan kayaknya gak mungkin, mustahil lah Pak. Alkitab mengatakan ketika kita membesar-besarkan masalah, bukan membesarkan Tuhan, itu dinamakan kabar busuk. Ayat 32 mengatakan begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Saya waktu didiagnosa kanker tahun 2019 divonis mati 3 bulan. Yang saya lihat di depan saya itu sesuatu yang sangat mengerikan dan kayaknya udah mustahil. Nggak mungkin lah udah. Karena dari semua fakta menunjukkan 3 bulan selesai saya udah. Dokter menyatakan begini di bulan Januari, Pak, perawatannya Bapak ini kalau Bapak masih hidup akan terus sampai bulan Oktober. Perawatan kalau masih hidup. Setelah 3 bulan, orang dia bilang 3 bulan, paling lama 6 bulan kok. Berarti kalau sampai bertahan 10 bulan ya, itu kayaknya udah nggak masuk akal lah. Di bulan Januari, waktu saya menerima kabar itu, anak pertama saya lagi mau ujian SMA, anak kedua saya mau ujian SD. Jadi dua-duanya nanti di bulan Juni akan wisuda. Akan ada upacara wisuda di sekolah. Salah satu doa saya, yang saya katakan kepada Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, di atas kertas ini betul mengerikan, tapi saya percaya Tuhan saya lebih besar. Amin. Tuhan saya lebih berkuasa. Karena saya ingat peristiwa ini ketika 12 pengintai balik, yang 10 memberikan kabar busuk, yang 2 bilang begini, betul memang mereka besar kok, tapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Yosua dan itu sebabnya Bapak Ibu masih memberikan nama-nama generasi berikutnya anak-anak kita, Yosua dan Kaleb. Gak pernah diberikan nama-nama seperti 10 pengintai, padahal nama-nama itu ada di Alkitab. Safat, Igal, Palti, itu ada semua di Alkitab. Kita gak berikan nama-nama itu. Karena mereka adalah orang-orang yang bukan pahlawan iman, mati bahkan di padang gurun. Saya pernah khotbah kayak begini, tiba-tiba teman saya datang. Kamu tahu gak, aku punya teman namanya Palti. Ya banyak. Katanya orang tuanya diberikan dari nama Alkitab. Terus saya bisikin lah, kasih tahu sama dia. Tapi kamu berdoa dulu sebelum kasih tahu. Itu nama 10 pengintai yang gak pernah masuk tanah perjanjian, dihukum Tuhan. Makanya kalau kasih nama hati-hati. Baca dulu. Bentar-bentar di Alkitab dikasih nama. Gak pernah masuk tanah perjanjian, 10-nya dihukum Tuhan, pakai tulah lagi. Kan mengerikan. Ya kan? Oke. Saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, saya akan kembali ke rumah saya. Bukan di dalam kantong jenazah. Saya akan pulang ke rumah sehat. Amin. Itu pernyataan saya di rumah sakit. Terus saya bilang gini, Tuhan, di bulan Juni, saya percaya Tuhan, karena Engkau besar, saya akan hadir di kedua wisuda anak saya. Dan saya percaya Tuhan, saya datang ke sana karena saya sudah sembuh. Itu di bulan Januari. Di bulan Februari, 10 dokter cek saya dan mereka tidak temukan kansernya hilang. Di bulan Mei saya dikeluarkan dari rumah sakit, saya tanya gini sama dokter, dok, ada obat dok? Waktu saya keluar, nggak ada. Kalau bapak pusing minum Panadol aja. Bulan Juni, kedua anak saya wisuda, dua-duanya saya hadir. Amin. Saya duduk di depan, saya udah masih kurus, masih baru sembuh soalnya, tapi saya hadir. Saya sepanjang wisuda mereka, yang saya bisa lakukan hanya menangis.
Dan saya melihat kebesaran Tuhan sebelum saya lihat itu termanifestasi dalam hidup saya. Sebelum Kaleb lihat bahkan ada sesuatu yang luar biasa terjadi sama hidupnya, dia bilang apa? Tuhan kita lebih besar. Jangan takut. Amin. Oke. Kenapa ada raksasa? Coba mundur ke Kejadian 6 ayat 4, saya mau beritahu ini asalnya. Kan dibilangnya raksasa toh. Kemudian dari keturunan itu ada Goliat nantinya. Oke, kenapa sih ada raksasa di dalam sejarah perjalanan umat Israel dan kemudian sampai kepada orang-orang di perjanjian lama ya. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, ini asalnya. Dan juga pada waktu sesudahnya, perhatikan ini, ketika anak-anak Allah itu artinya malaikat yang sudah jatuh, the fallen angels, ya, menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi malaikat yang sudah jatuh mengawini manusia. Keluarlah raksasa. Tubuhnya defect, tubuhnya hancur sebenarnya. Bentuknya aneh-aneh. Bahkan sejarah mencatat ada yang mati cuma satu. Cyclops. Itu terjadi pada saat itu. Dan orang-orang yang sangat barbarian, keji, dan ganas ini hidup di tanah perjanjian. Dan Tuhan memberikan bangsa Israel tanah perjanjian. Yang dijaga sama raksasa yang mengerikan. Ya jelas waktu mereka melihat, wow! Hari ini kita nggak lihat raksasa, hari ini kita lihat raksasa yang kita hadapi yaitu masalah hidup kita. Itu sebabnya saya suka dengan apa yang Paulus katakan, aku bermegah di depan kesengsaraan. Oke. Satu hari adik saya Jesse, ini ternyata Pak Dipo teman SD saya. Saya punya kisah dari SD kita. SD kita udah nggak ada ya bro, udah hilang SD. SD kita namanya YFCA dari Menteng, udah nggak ada, udah jadi rumah sekarang. Dulu saya sekeluarga sekolah di situ, nih Pak Dipo teman adik saya. Ya, sekeluarga kita sekolah di situ. Saya udah lulus dari SD, saya pindah ke SMP. SMP saya nggak jauh dari situ. Ya, gue di SMP K3 bro. Jadi nggak jauh kan dari IMK. Jadi saya SMP di situ, nggak jauh lah, tinggal jalan kaki. Satu hari adik saya Jesse pulang dari sekolah, dia masih SD, dia nangis. Saya tanya gini, kenapa lu? Dibully sama temannya, kakak kelasnya dia. Dan semua di situ adik-adik kelas saya kenal lah waktu saat itu ya. Karena kan kelasnya cuma satu-satu ya kenal-kenal lah semuanya gitu ya. Terus saya bilang gini, sama siapa? Terus dia sebut namanya. Saya tahu lah tuh anak, saya bilang, oh emang belagu tuh anak. Saya gini, besok gue datang sekolah lo. Belagu banget. Jangan ditiru ya, ini masih SD, masih SMP. Saya waktu SMP itu habis selesai sekolah, saya bergegas ke sana, saya jalan kaki. Waktu saya masuk ke dalam sekolah, adik saya itu Jesse, kelihatan nggak? Bahasa tubuhnya tuh bahasa tubuh ketakutan gitu. Tapi waktu dia lihat saya datang, dia berdiri dong, dia berdiri. Mana Jess anaknya? Ditunjuknya dengan percaya diri, tuh gitu. Saya samperin tuh anak. Saya lupa ya saya ngomong apa, tapi pada intinya saya cuma bilang gini, lu jangan macam-macam sama adik gue. Dia tahu lah saya. Saya alumni situ kok. Saya nggak pernah lupa, saya jitak palanya. Jangan macam-macam sama adik gue. Oh dia nangis dong, dia nangis. Besoknya saya dapat kisah dari mama saya. Mama saya jemput adik saya di sekolah. Dia bilang gini, kamu tahu nggak? Adik kamu tadi pas mama jemput, dia jalan tuh di depan temen yang ngebully itu, dia jalannya begini tau gak? Terus diliatin tau gak? Katanya diliatin tuh temannya, diliatin begini nih, temannya nunduk aja katanya. Ya jelaslah ketakutan. Kalau dia berani-berani ngomong aja, adik saya pasti ngomong apa? Gue panggilin aja lo abang gue, ayo. Kenapa dia begitu berani? Karena dia tahu siapa yang di pihak dia. Itu yang Paulus katakan, aku sangat bermegah di depan proses pergumulan hidup karena aku tahu siapa di pihakku. Amin. Itu maksudnya. Itu yang Kaleb nyatakan kepada bangsa Israel karena itu, gitu loh. Ya. Oke, coba lihat di Bilangan 13 ayat 33. Ini pernyataan perspektif yang mengerikan tentang gambar hidup seseorang. Oke. Ini salah satu ayat tentang mental health sebenarnya. Ingat ya, kita semuanya di tempat ini pernah atau mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan mental atau jiwa. Jangan berpikir orang yang kena gangguan jiwa itu berarti orang gila. Itu salah satunya. Gak usah jauh-jauh deh. Kita kalau khawatir aja itu gangguan jiwa, tau gak? Jadi semua kita termasuk saya, semua kita pernah mengalami atau sedang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ya, levelnya beda-beda aja gitu ya. Dikatakan begini, Bilangan 13 ayat 33.
juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan perhatikan ini sangat-sangat mengerikan. Kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini betul-betul gambar dirinya dirusak sama iblis. Jadi mereka katakan bahwa, aduh bos, kita nih kayak belalang. Udah gitu mereka berasumsi bahwa musuh mereka kalau lihat mereka pasti bilang kayak belalang. Padahal mereka nggak ketemu sama musuhnya, orang lagi mengintai kok. Cuma ngintip-ngintip. Jadi mereka berasumsi, kalau sampai tuh musuh-musuh melihat kita pasti dibilangnya juga kayak belalang bos. Kita juga lihat diri kita kayak belalang bos, dia tuh gede banget. Mereka melihat dari perspektif manusia. Perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang musuh bangsa Israel. Yesaya 40 ayat 21 dan 22 mengatakan begini. Makanya kalau lihat masalah itu dari perspektifnya Tuhan, jangan dari perspektifnya diri sendiri. Yesaya 40 ayat 21 dan 22. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti apa? Belalang. Dari kacamata Tuhan, musuh bangsa Israel, belalang. Dan lihat apa yang Kaleb nyatakan kepada bangsa Israel ketika dia lihat musuhnya. Coba lihat ini. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-9. Bilangan pasal 14, ayat 9. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut, katanya. Sebab mereka akan apa? Kita telah habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saat itu Bapak Ibu, belalang adalah salah satu makanan mereka. Tercatat di dalam kitab Imamat. Bahkan ada daftarnya belalang-belalang mana yang boleh dimakan saat itu. Jadi perspektifnya Kaleb, dia bilang begini sama bos-bosnya nih, sama Musa, sama Harun, sama seluruh bangsa Israel. Tenang aja. Justru mereka yang kayak belalang, kita telan habis mereka. Wow. Dia lihat pakai perspektifnya Tuhan. Gue bukan belalang, dia yang belalang. Gue lebih daripada pemenang. Gue punya roh Tuhan di dalam, pasti gitu dong. Kalau orang percaya kan ngomongnya harusnya begitu. Tanpa Tuhan, kita semuanya penuh dengan keterbatasan. Dengan Tuhan dan ada kuasa Tuhan di dalam sini, nggak ada batasnya. Karena Tuhan, kuasa Tuhan yang merasuki kita. Itu sebabnya kita disebut lebih daripada pemenang. Itu sebabnya jangan kultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan mediator. Mediatornya Yesus. Di zaman perjanjian lama, mediatornya manusia dengan Tuhan, imam besar, yaitu hamba Tuhannya lah. Sama suku Lewi, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka yang membantu prosesi pengorbanan, segala macam, dia membantu imam besar, suku Lewi. Itu mediatornya manusia datang kepada Tuhan. Kita punya mediator agung namanya Yesus. Hamba Tuhan seperti saya, hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator. Jangan dikultuskan. Jangan dikit-dikit gini. Minta doain Pak. Minta doakan nggak apa-apa, tapi kadang-kadang konyol banget gitu ya. Pak, tolong doain Pak, anak saya mau kuliah Pak, Pak doain Pak. Saya rasa kayak dukun tuh lama-lama. Pak, tolong doain Pak, kenapa anak saya perlu jodoh Pak, tolong. Minggu lalu saya ketemu jemaat di mall. Pak Pendeta, apa kabar Pak? Tolong doain Pak, tolong, tumpang tangan Pak. Doain apa Bu? Saya juga bingung, terserah Bapak deh. Lama-lama gue charge loh ya. Berapa tahun yang lalu saya mendoakan 7 orang sakit, 7-7-nya meninggal. Ayo. Iya. Jangan dikutuskan hamba Tuhan. Betul. Tadi juga minta didoain nggak jadi ya, ntar mati. Iya, nggak harus sembuh kan? Doa itu. Meninggal sampai tahun itu ya, saya lupa tuh tahun berapa ya, udah lama sih. Saya sempat dikenal pendeta yang doain orang cepat ketemu Yesus. Amin. Sampai ada yang telepon saya loh. Pak, gini Pak Billy ya, iya. Pak, kami dengar Bapak kalau doain orang tuh katanya ketemu Yesus cepat Pak. Ini Pak, maksud kami telepon Bapak, ini papa kami ini udah sekarat Pak di rumah. Katanya dokter Pak, papa udah gak ada harapan. Home care, ya kan? Pak, gini Pak, kami udah berembuk sekeluarga, kami mengundang Pak Billy ke rumah. Buat apa ya Bu? Mendoakan papa.
Terus saya tanya dong, supaya apa? Supaya yang terbaik terjadi. Amin. Sok rohani banget ngomongnya. Supaya papa cepat meninggal maksudnya. Karena saya kenal waktu saat itu, saya datang dengan istri saya. Di mobil tuh saya sempat ngomong gini sama istri saya. Lucu juga ya, biasa hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan. Ini doa kematian. Doa yang terbaik. Sampai di sana saya doakan omnya. Lagi tengah-tengah doa si om ngomong gini. Yang saya lihat datang lebih dari 2. Maksudnya lebih dari saya dan istri saya. Hati saya seneng dong. Saya pikir ada malaikat Tuhan datang sama saya kan. Oh dia bisa lihat. Oh puji Tuhan, Tuhan akan sembuhkan dia. Keluarganya kisruh. Malaikat penjemput, malaikat penjemput. Gimana sih? Malaikat penjemput. Selesai doa, saya pulang. Seminggu setelah itu saya dapat telepon. Pak, mujizat terjadi Pak. Wih, luar biasa. Oh saya senang banget, mujizat apa gitu. Papa sembuh total. Bisa jalan seperti dapat organ baru. Wah luar biasa, saya senang. Saya kasih tahu istri saya, kamu tahu nggak? Itu si om sembuh loh. Istri saya tahu nggak bilang apa? Luar biasa, pasien pertama sembuh. Yang lain meninggal semua. Ini ya, ini sama aja ya. Kalau adik saya datang ke saya bilang gini, Bill, tolong bilangin sama papa mama, aku pengen banget makan roti buat besok, tolong beliin. Kenapa kamu nggak ngomong sendiri? Kan kamu lebih deket mama. Kita ya kakak beradik di dalam keluarga besar Allah loh. Bapak kita satu, ya kan? Bilang saya lagi khotbah bu. Kalau nanyain saya maksudnya. Saya udah biasa kalau HP nyala di kelompok ibu-ibu. Karena saya ngerti ibu-ibu kadang-kadang nggak bisa matiin HP. Saya pernah. Saya cerita nih ya. Saya cerita ya. Pernah waktu satu hari ya. Biasalah ibadah kaum ibu ya. Di depan HP nyala. Dia bingung dia gini-gini apa ini. HP-nya loncat ke belakang. Karena kepala ibu-ibu di belakang. Kasian banget. Terus pernah lagi satu hari HP-nya nyala, ada 5 ibu datang ke dia, semuanya berusaha matikan, gak bisa. Semua gak ngerti. Sampai ada orang multimedia datang ke depan. Sini tante saya matiin kok, langsung beres. Tadi saya lupa di awal, harusnya saya kasih tahu. Coba kasih lihat HP-nya sama teman-temannya, kalau nggak bisa matiin tolong di silent. Saya lupa kasih tahu. Pernah juga. Ini ibu-ibu. Banyak orang Manado di sini kan. Ini ibu-ibu, karena saya tahu logonya Manado banget. Dia duduk di depan. Telepon berdering, diangkat sama dia. Iya, lagi tengah khotbah. Iya, ini lagi dengar khotbah Pak Billy. Jadi saya diam aja dengerin dia dulu. Ya sudah, karena telepon nanti aja. Udah, jangan. Ini lagi ibadah. Udah, keras banget dia ngomong. Semua ketawa liatin dia. Oke, sudah ya, sudah ditaruh teleponnya. Terus dia bilang, ayo teruskan Pak Billy. Aduh. Jadi saya udah terbiasa. Tadi padahal saya udah ingat mau sekarang, tapi jadi lupa. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya jadi lupa nih teman. Jangan memutuskan hamba Tuhan, amin. Kita kakak beradik loh di dalam keluarga. Sekali lagi ya, saya tidak anti orang minta doakan. Kita harus saling mendoakan, betul. Amin. Saling menguatkan. Cuman kita harus juga mengaktifkan iman kita. Amin. Jangan mendompleng iman orang terus. Kita harus dewasa. Karena kuasa yang ada di dalam saya sama aja di dalam Bapak Ibu, sama aja kuasanya. Kuasa kebangkitannya sama Bapaknya satu loh. Jadi Bapak yang menyembuhkan saya adalah Bapak yang juga akan menyembuhkan siapapun yang sakit. Sama Bapaknya, ya kan? Jadi ingat dan kemudian lihat diri kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ya. Oke, ini hukumannya Tuhan nih. Gara-gara 10 pengintai itu dihukum Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah mungkin berpikir kenapa bangsa Israel mengembara 40 tahun, ini gara-gara 10 pengintai sebenarnya. Coba lihat bilangan 14 ayat 33. Dan 34, coba lihat. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, berapa hari mereka mengintai? 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Wow, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Gara-gara 10 pengintai, mereka mengembara 40 tahun. Nah sekarang camkan ini baik-baik. Yang datang bawa kabar baik kan 2 orang. Yosua dan Kaleb. Gara-gara 10 itu, mereka ikutan mengembara 40 tahun.
Kasian kan? Gara-gara Adam sama Hawa waktu kita lahir ke dalam dunia, kita dinyatakan berdosa udah. Kita harus mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, tetap aja kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Masih ada kecelakaan, masih ada penyakit, masih ada semua problematik dunia. Ya kan? Masih terjadi saat ini. Gara-gara Adam di awal. Gara-gara 10 pengintai, mereka juga ikutan di dalam tanda kutip hukumannya Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita apa yang terjadi dengan Kaleb. Tuhan betul-betul memperhitungkan segala-galanya. Coba lihat dulu Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat 24. Ini perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Tuhan katakan begini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa, saya suka kata ini, karena lain jiwa, bukan kelainan jiwa. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ingat, 10 pengintai gak boleh masuk, dihukum mati, bahkan generasinya mereka gak boleh masuk juga. Karena mereka bersungut-sungut. Yang boleh masuk dengan Yosua dan Kaleb adalah generasi berikutnya. Kalau kita baca di Yosua pasal yang ke-5, mereka anak-anaknya generasi berikutnya harus disunat. Sunat itu artinya mereka meninggalkan paradigma Mesir. Karena mereka udah diajarin sama orang tuanya tentang semua prinsip-prinsip Mesir. Jadi orang tuanya gak boleh masuk. Yang masuk anak-anaknya sama Yosua sama Kaleb. Tapi harus disunat dulu. Mereka meninggalkan celah Mesir bahasa Alkitabnya. Di lembah Gilgal, Yosua pasal yang ke-5. Ya. Jadi ini janji Tuhan nih. Dan dia katakan apa kepada Kaleb? Orang ini lain jiwa. Karena apa? Karena ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Orang yang membesar-besarkan masalah adalah orang yang membawa kabar busuk. Orang yang membawa kabar busuk kerap kali akan melihat dirinya seperti belalang, gak lihat kuasa Tuhan. Dan akhirnya orang-orang seperti begitu justru yang saya bisa katakan orang-orang kelainan jiwa. Karena orang yang lain jiwa itu adalah orang yang punya different spirit bahasa Inggrisnya. Adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan percaya walaupun tidak lihat. Itu sebabnya Yesus katakan di Yohanes begini. Waktu dia berhadapan sama Thomas, karena kamu telah lihat aku, makanya kamu percaya. Terus dia ngomong apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia itu artinya makarios, artinya diberkatilah orang yang tidak lihat namun percaya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang percaya namun tidak melihat. Itu sebabnya belajarlah kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Ya. Anak saya, Raina, sekarang sudah 23 tahun. Waktu dia masih kecil, saya punya dating time sama dia. Dating time itu berarti setiap minggu saya pergi berduaan aja sama dia. Saya ajarin prinsip, kalau dia sampai besar nanti, pilih laki-laki itu seperti apa. Gitu. Jadi saya punya namanya dating time sama dia. Berduaan aja, ngobrol sama dia. Terus saya belajar dunianya dia, saya belajar Princess Disney lah, Powerpuff Girls, film-film kartun, Barbie, saya untuk ngobrol sama dia. Bosan nggak ya? Bosan lah laki-laki belajar gituan. Saya menuai hasilnya waktu dia usia 13 tahun. Saya orang pertama yang tahu ketika dia jatuh cinta. Dia yang tanya sama saya, Dedi, pertama kali jatuh cinta kapan? Pas masih di SD. Dedi ingat ceweknya? Ya inget lah. Dedi kasih tahu, ya enggak lah, masih SD kan malu. Jatuh cinta jarak jauh. Terus itu lagi di mobil berduaan tuh. Tiba-tiba umur 13 dia bilang ini, Dad, aku punya perasaan kayak begitu, aku harus bagaimana? Nangis saya. Anak 13 tahun, kalau jatuh cinta, orang tua kalau perlu nggak usah tahu. Tabu bagi dia. Kedua anak saya, ketika mereka pertama kali jatuh cinta, anak saya Keaton 2 tahun lalu ngaku di depan saya sama istri saya. Ngomongnya lancar aja, biasa aja, nggak ada malu-malunya. Dedi, mami aku lagi suka disebut namanya. Aku harus gimana ya? Didik anak-anak kita di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan digini-giniin. Ini hukum Taurat. Anak siapa? Anaknya bingung. Anak lu kok nanya gimana sih? Rangkul mereka. Jadi teman sama hidup mereka. Kalau mau mereka berubah duluan kitanya. Ya. Jadi orang yang tepat bagi mereka, jangan tuntut mereka jadi anak yang tepat bagi kita. Berubah langsung keluarga kita. Di dalam pernikahan juga gitu. Jangan nuntut suami atau istri, jangan. Jadilah orang yang tepat bagi dia. Jadi apa? Saling mendahulukan kalau terjadi sebuah perselisihan, saling minta maaf duluan, walaupun kita merasa kita nggak salah. Itu artinya kita jadi termostat bukan termometer.
Termometer tuh kan ngikutin suhu kan. Kalau termostat tuh remote AC, udaranya panas kita taruh di 18 klik jadi dingin udaranya. Jadi kalau suhunya lagi panas di rumah kita yang dinginin, suhu lagi dingin kita yang hangatkan gitu loh. Itu termostat namanya. Jadi orang yang tepat bagi orang lain. Nah, ketika kita melakukan itu, akhirnya orang-orang merasakan bahwa kita adalah garam. Salah satu fungsi garam adalah garam itu buat kita nagih toh. Coba makan keripik asin, pengen terus kan nggak bisa stop. Karena garam buat orang nagih. Jadi harusnya kalau kita pulang ke rumah, semua keluar dari kamar, "Hai, apa kabar? Hai, I miss you," gitu kan. Kalau kita pulang ke rumah, semua masuk ke kamar, berarti kita bukan garam. Kita cuka. Males aku lihat tuh. Harusnya kan kalau semua keluar kamar, "Hai." Ya, jadi Bapak Ibu saya percaya di sini nggak ada yang bawel-bawel, semuanya adalah orang-orang yang tepat. Ya, Amin. untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau mau mereka berubah, berubah dulu. Diri Gak bisa kita tuntut orang lain berubah. Kita akan muter di situ terus akhirnya. Ya. Jadi anak saya, karena saya bawa dating time, dia pendeknya masih segini. Kita berkali-kali terjebak di dalam sebuah lift. Lift yang penuh sesak dengan orang. Jadi gini nih, saya kasih tahu di sini deh. Ini kan pendeknya segini ya. Saya terjebak di belakang lift, paling belakang sama dia. Terus dia tarik-tarik celana saya. "Dad, lift me up dong, gendong dong, gendong dong." Saya bilang, "Sayang, kalau gendong kamu susah banget, ini liftnya rame banget sama orang," gitu. Terus satu hari saya nggak pernah lupa di Mall Kelapa Gading tuh ya. Pendek segini tarik-tarik celana saya. Tiba-tiba saya baru sadar, iya ya, di bawah situ, di belakang lift, penuh sesak dengan orang, pemandangannya nggak nikmat loh. Yang udah ketawa sudah mengerti maksudnya, yang belum ngerti maksudnya apa ya. Kalau terjadi kejadian-kejadian tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Ya udah ketawa ngerti, yang belum ketawa maksudnya apa ya. Kalau masih nggak ngerti juga, sekarang kan udah boleh tuh lift rame-rame, masuk aja ke lift, berdiri paling belakang, terus begini coba. Di situ ketika saya sadar bahwa kondisi dia betul-betul nggak nyaman, saya permisi sama mas di depan, saya gendong dia. Dan saya nggak pernah lupa waktu saya gendong dia, mukanya tiba-tiba begini. Lega. Pertanyaan saya, waktu mukanya lega, liftnya masih rame nggak? Masih. Kenapa mukanya lega? Lihat dari perspektif bapaknya, tinggi tiba-tiba. Kan saya gendong, nggak dibawa lagi. Kalau lagi lewatin masalah, bilang, "Tuhan gendong aku Tuhan. Amin. Ajari aku supaya aku lihat dari perspektifnya Tuhan." Tiba-tiba ada damai sejahtera. Amin. Tiba-tiba ada sukacita. Amin. Tiba-tiba ada pengharapan. Tiba-tiba ada hikmat di dalamnya. Masalahnya masih ada. Tambah berat kadang-kadang. Hati kita tenang. Kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Prioritas Tuhan di dalam semua pergumulan hidup adalah mengubah diri kita. Makin lama kita diproses, siap-siap kita boleh dibawa makin tinggi. Di Jalan Sudirman ada gedung namanya Autograph Tower. 382 meter, gedung tertinggi di Indonesia. Saya ngelewatin itu nggak naik-naik ke lantai satunya. Berkali-kali karena saya sering lewat situ di awal sama istri saya. Dia bilang, "Itu nggak naik-naik ya, mangkrak kali ini, nggak jadi nih proyeknya gitu ya." Tiba-tiba saya ketemu teman saya, Bill, di arsitek. Itu gedung akan 382 meter. Itu bangun ke bawahnya, basementnya lama, fondasinya jauh ke dalam. Dan mahal banget katanya gitu. Karena akan jadi gedung tertinggi. Tinggi. Makanya kalau baca Mazmur, kan bacanya begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka karena kita baca apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa ada kata ditanam. Ditanam nggak enak. Ditanam itu 10-11, 11-12 sama bangkai. Makanya sering dibohongin sama iblis. Nggak ada pengharapan kamu karena bangkai nggak akan tumbuh. Jadi bangkai selamanya. Karena di dalam tanah itu gelap, berantakan semuanya, seolah-olah nggak ada harapan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan akan ditumbuhkan tunas muda. Makin lama ditanam, berarti akan dibawa menjulang tinggi sama Tuhan. Fondasinya lagi dibangun ke bawah. Bersukacitalah dan mengucap syukurlah. Karena itu Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan Yosua 14. Saya mulai dari ayat yang ke-7. Saya loncat-loncat aja supaya saya kasih pengertian sama Bapak Ibu. Setelah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, ya, dengan generasi berikutnya, Yosua dan Kaleb, ya, Yosua diberikan kepemimpinan, dia mengambil estafet kepemimpinan dari Musa, dia yang pimpin. Berarti dia bertugas beberapa dengan beberapa petugas-petugas saat itu, yaitu kaum-kaum Lewi juga. Mereka mengambil undian untuk diberikan kepada semua 12 suku.
12 suku ini diberikan undian untuk mendapatkan tanah di tanah perjanjian. Suku Ruben dapat tanah situ, suku ini dapat tanah sini. Nah, Kaleb itu berasal dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu nantinya ada Yesus di bawahnya, dari suku Yehuda. Ya, jadi ini nggak kebetulan juga ya, Kaleb itu luar biasa. Nah, suku Yehuda diundi dapat tanah Hebron. Tanah Hebron itu ternyata sangat sakral karena disitulah ada kuburannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, waktu dia dapat tanah Hebron itu juga dijaga sama raksasa toh. Harus ditaklukkan raksasanya. Masih ada di situ. Dan Alkitab mencatat raksasa yang ada di tanah Hebron adalah raksasa yang paling besar. Nanti saya kasih lihat ayat. Jadi waktu Kaleb dikasih tanah Hebron, itu yang diami tanah Hebron adalah raksasa yang paling besar. Kenapa Tuhan biarkan terjadi sama Kaleb? Karena dia tahu dia sanggup. Jadi kalau ada raksasa besar dalam hidup kita, berarti Tuhan tahu ada Kaleb di dalam kita. Amin. Karena kita percaya kepada dia. Dikasih tanah itu, dan ini adalah pembicaraan conversation-nya Kaleb sama Yosua. Oke, udah dikasih nih, diundi, bro, lo dapat Hebron bro, gitu. Oke, terus dia ngobrol nih, dikasih tahu ini. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa. Hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dia ngobrol sama Musa nih. Bro, lu inget gak waktu kita berdua ngintai sama teman-teman kita yang udah mati itu 10 itu tuh? Ya, inget gak lu bro? Itu waktu itu gua umur 40. Dia bilang gitu. Oke. Terus dia teruskan ya. Coba sekarang baca ayatnya yang ke-10. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Tuhan pelihara hidupnya dia walaupun mereka dihukum 40 tahun. Apa yang dipelihara sama Tuhan? Perhatikan ini. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak saat itu, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku ini telah berumur 85 tahun hari ini. Jadi waktu Kaleb lagi ngobrol sama Yosua di saat ini, dia usianya udah 85 tahun. Jadi dia lagi bilang gini, bro, lo inget gak 45 tahun yang lalu, waktu gua nih masih umurnya 40 tahun, kita mengintai bangsa ini, tanah ini. Sekarang kita sampai ya di sini ya. Perhatikan ayat yang ke-11. Ini pemeliharaan Tuhan sama Kaleb yang membuat saya merinding. Dia bilang begini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Berarti di usia 85 tahun, kekuatannya masih sama seperti 40 tahun. Walaupun dia kena hukuman, kena imbasnya 40 tahun mengembara, tubuhnya tidak menua. Amin. Tubuhnya tetap awet muda, dia tetap kuat, dan dia lagi kasih tahu sama temannya Yosua, dia bilang gini, bro, jangan suruh anak buah gue yang nyerang Hebron, gue ikutan. Gue mau ikutan perang. Karena kekuatan gue masih sama seperti dulu. Orang yang percaya sama Tuhan akan diberikan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Dia akan diluputkan dari kegelapan dunia, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Percaya, terima itu dalam nama Yesus. Amin. Ayat 12, bagian pertama aja. Dia katakan begini, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Bahasa Inggrisnya, give me the mountain. Karena Hebron itu pegunungan tinggi. Dia bilang, dia lihat pegunungan yang besar, dia bilang ini, berikan pegunungan itu sama saya. Hari ini mungkin kita lihat gunung, seolah-olah kayaknya masalah kita tuh besarnya luar biasa. Katakan kepada gunung itu, berikan itu kepadaku Tuhan, karena aku tahu Tuhan ada di pihakku, ada kuasa Tuhan di dalam sini. Tuhan yang taklukkan itu. Amin. Bersama dengan aku. Ayat 13, ini bukti bahwa Yosua memberikan tanah Hebron kepada Kaleb. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya, tanah Hebron. Perhatikan ayat 15, ayat terakhir ini. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, jadi tanah Hebron, yang mendiami tanah Hebron adalah raksasa yang paling besar ada di situ.
Dikasih sama siapa untuk ditaklukkan? Kaleb. Karena Tuhan tahu dia yang sanggup. Dia yang paling punya besar imannya. Nah, setelah dia dapati semua itu, dan akhirnya dikatakan berhenti berperang, berarti selesai semuanya, dia menang di situ. Di balik pegunungan itu, apa yang terjadi? Ingat tadi lembah Eskol yang saya katakan di awal? Lembah Eskol itu ada di tanah Hebron. Jadi lembah Eskol yang sangat subur itu sudah disediakan sama Tuhan. Jadi waktu menang undian itu nggak kebetulan. Waktu diundi, waktu menang itu nggak kebetulan. Tuhan kasih sama Kaleb tanah Hebron yang ada tanah Eskol pada awalnya. Bisa bayangkan betapa ruginya 10-10 itu. Mereka udah bawa bukti Tuhan loh dari lembah Eskol. Dan mereka bilang, tetap aja mereka bilang, gak bisa lah, kita gak mungkin masuk situ. Kaleb yang menyaksikan lembah Eskol, dia katakan Tuhan kita lebih besar. Amin. Tanah itu diberikan kepada dia. Amin. Selama dia berjalan 40 tahun, dia mana pernah lihat akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Alkitab gak pernah mencatat dia bersungut-sungut. Lewati hidup ini dengan ucapan syukur. Amin. Karena di balik gunung yang seolah-olah mustahil bagi kita untuk taklukkan, ada berkat Tuhan yang menanti bagi kita. Amin. Makin tinggi gunungnya, berarti makin dahsyat kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita punya Kaleb di dalam sini. Amin. Berikan gunung itu ya Tuhan. Karena aku tahu Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berperang bagi aku. Ya. Saya waktu masuk ke rumah sakit, saya tutup sama dia. Saya nggak punya asuransi. Istri saya menutup asuransi saya, dan dia buka asuransi yang baru sebelum saya didiagnosa sakit. Waktu dia tutup asuransinya, harusnya waktu sebelum dia buka yang baru, yang lama dibiarin dulu. Karena setiap kali buka asuransi kan ada masa tunggu. Masa tunggu asuransi yang baru saya itu 90 hari. Dia begitu yakin bahwa suaminya tetap sehat, dia tutup yang lama karena dia bilang menghemat aja. Gitu. Jadi selama 90 hari saya nggak punya asuransi. Tiba-tiba saya didiagnosa kanker di hari ke-76. Sampai di dalam doanya dia katakan begini, Tuhan, kalaupun suami saya harus sakit, kenapa nggak 14 hari lagi? Ya kalau harus sakit, mendingan jangan sakit, masa doanya begitu. Saking nyeselnya gitu loh. Singkat cerita, saya tidak punya coverage asuransi apapun. Waktu saya didiagnosa di Singapura, saya cuma berani tanya, DP-nya berapa dok? Dia cuma kasih tahu DP-nya, saya nggak berani tanya jumlahnya. Saya udah dengar DP-nya aja udah merinding gitu. Wow. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, dalam hitungan 3 hari, karena saya udah harus ambil keputusan. Kalau DP itu nggak ada, saya berobat di Jakarta. Dalam hitungan 3 hari, saya nggak kasih tahu siapa-siapa ya, cuma keluarga sama teman dekat sama sahabat saya yang tahu. Tiba-tiba uang itu, DP itu ada di rekening saya. Yang transfer juga nggak tahu. Kenapa? Kejar sumbernya, jangan kejar pipa. Tuhan bisa memakai orang lain, bisa memakai pekerjaan dan usaha kita untuk memberkati kita secara finansial. Hal-hal itu adalah pipanya, sumbernya Tuhan toh. Jangan dikejar pipanya, kejar sumbernya. Jadi saya nggak posting-posting, saya nggak mau posting-posting. Saya bilang saya, jangan kasih tahu siapa-siapa loh aku sakit. Kita berharap kepada Tuhan. Nanti kita buktikan kepada orang-orang kuasa Tuhan yang luar biasa pas sudah selesai. Jangan sekarang, jangan kesannya kayak kasih-kasih kode gitu loh. Saya baru selesai seminar hamba Tuhan. Ada 150 hamba Tuhan minggu lalu. Saya kasih tahu sama mereka, hamba Tuhan kalau lagi sakit, ya jangan masuk-masukin sosial media. Masukin sosial media terus mukanya gini-gini nih. Terus kalimat pertamanya tuh kayaknya empati banget. Tolong doakan saya sedang sakit. Kalimat keduanya nggak enak. Jika Anda digerakkan Tuhan, kan? Inilah BCA Mandiri BNI. Nyebelin tuh. Malu-malu, bagian itu malu-maluin soalnya. Ngasih kode sama orang, ngapain coba? Terbukti kok kalau kita kejar sumbernya, carilah dahulu kerajaan Allah dan baru ditambah-tambahkan. Jangan dikejar juga ditambah-tambahkan, dari tambahin juga udah dicukupkan sama Tuhan. Amin. Ya. Saya waktu akhirnya berangkat dengan iman. Istri saya bilang gini, sayang itu cuma DP. Saya bilang gitu, kan kita minta DP sama Tuhan, bukan sisanya. Udah berangkat aja. Perjalanan iman tuh ngeri-ngeri sedap ngeri. Saya masuk ke sana di kamar yang berempat, kamar yang paling murah. Waktu masuk ke kamar itu saya udah di kursi roda, udah nggak bisa jalan, darah udah habis. Tiba-tiba istri saya lihat di website, karena saya muntah-muntah terus bawa makanan, kan ada pasien-pasien yang lain. Dia lihat di website ada kamar yang sendirian, kamar isolasi, harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Saya bilang sama istri saya, yuk kita masuk kamar itu aja yuk, harganya nggak terlalu mahal, kamar isolasi nggak ada jendelanya, jadi bukan kamar VIP memang. Tapi dokternya bilang gini, udah laku pak, udah habis, itu kamar laku banget karena murah, dia bilang gitu. Saya bilang sama istri saya, udah tenang aja, kita mengucap syukur.
Tiba-tiba 5 jam kemudian suster masuk. Pak, rumah sakit sudah setuju Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung. Kamar apa tuh? Namanya suite room, Pak. Suite room tuh berarti kalau di hotel presidential suite. Iya. Itu berarti Pak VIP, VVIP, suite room. Nggak mau. Gimana bayarnya? Saya nggak pernah request kamar suite-suitan. Terus dia bilang, tunggu dulu Bapak yang nggak ngerti. Saya belum jelasin, belum selesai. Pak, Bapak dikasih kamar itu karena memang semua kamar udah habis. VIP juga udah penuh, semua udah penuh, tinggal itu yang sisa. Dokter tuh kasihan sama Bapak, karena Bapak muntah-muntah. Jadi Bapak dikasih kamar itu, bayarnya yang tadi tuh Pak, kamar isolasi aja. Kan Bapak requestnya itu yang murah tuh, Bapak masuk ke situ bayarnya yang itu. Oh ya mau kalau kayak gitu, saya bilang. Kenapa saya dikasih kamar suite? Karena saya anak raja. Amin. Kita semuanya anak raja. Amin. Saya baru tahu loh, ternyata kamar itu ya adalah kamar yang dipakai sama raja-raja Timur Tengah kalau mereka mau berobat di Singapura. Karena itu kan paling tinggi kamarnya. Ya mereka mau kamar yang paling hebat lah. Saya ya waktu dengar dikasih suite room, saya telepon istri saya, dia lagi beli makanan di bawah. Cepetan naik dong, dikasih suite room nih. Serius loh? Iya, cepetan naik. Dia nggak naik-naik. Karena dia nggak naik-naik, saya ogah rugi kan, saya takut nanti kamarnya kasih orang. Tiba-tiba ada hormon adrenalin, saya nggak bisa jalan. Saya ngepak barang-barang saya tarik tuh koper di lantai 8. Susternya panik, kursi roda. Saya bilang, minggir, kamar nomor 3 mana, buruan. Gitu. Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit nggak ganti pikiran. Dikasih yang bagus, jangan tunda-tunda. Saya buka pintu kamarnya, sampai tercengang, wow luar biasa, kayak hotel mewah. Saya buka toiletnya, karpet semua, sampai saya bilang, Tuhan tidur di toilet juga nggak apa-apa. Saking bagusnya. Singkat cerita, saya udah katakan tadi, 1 bulan kemudian Tuhan sembuhkan saya. Setelah 2,5 bulan, saya di sana. Saya ada lanjutan lagi di Jakarta, tapi setelah 2,5 bulan, saya waktu udah mau dikeluarkan dari rumah sakit, kan tagihannya berapa coba? DP-nya udah habis selama 3 hari di awal. Berarti kan luar biasa besarnya. Terus saya bilang istri saya gini, besok tanya tagihan, kita perjalanan sampai 3 kali. Saking deg-degan. Besok istri saya tanya tagihan ke bawah, enggak naik-naik. Makin deg-degan dong saya. Tiba-tiba dia buka pintu kamar, setelah sekian lama dia buka pintu kamar, mukanya begini. Saya makin kaget tuh, aduh berapa sayang? Udah kayak sinetron tuh, dia jalannya pelan-pelan. Berapa? Jangan nakut-nakutin gitu, berapa gitu. Dia bisa ngomong. Dia duduk di samping saya, sudah bilang gini, kata pihak rumah sakit udah lunas. Saya bilang gimana caranya? Kan Tuhan kirim 80 orang ke rumah sakit. Sepertiganya saya nggak kenal. Orang-orang dari gereja-gereja lokal di Singapura. Rupanya mereka nabur. Terus pihak rumah sakit bilang ini, Bu udah lunas, bahkan bayarnya kelebihan. Saya pulang ke Indonesia, bukan sekedar bawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Sampai-sampai saya bisa telepon teman-teman yang sedang sakit, kita tabur ke mereka. Oh sukacita hati saya. Ada yang teman sakit jantung di Pinang, tabur. Karena uang dari Tuhan, tabur. Dan yang terakhir sebelum saya mau berangkat pulang, saya ngecek Traveloka ada tiket paling murah 600.000. Saya baru mau klik, tiba-tiba telepon berdering. Teman istri saya bilang gini, Ci, lu kapan balik? Besok. Udah beli tiket? Belum. Jangan, dibilang gitu. Gue ini frequent flyer-nya SQ. Gue keliling dunia tiap tahun kan. Dalam 2 bulan lagi tiket-tiket gratis gue kadaluarsa. Udah gue kasih lu aja, kata gitu. Dia minta nama asli saya dan istri saya, nama paspor. Dalam hitungan setengah jam kami dikasih bisnis kelas pulang. Saya duduk di bisnis kelas ya. Saya cuma bisa menangis, saya bilang gini, Tuhan, hal kecil, hal besar, Tuhan pelihara. Terus ada suara dalam hati saya, karena kamu anak raja. Amin. Kita semua anak raja. Amin. Lihat masalah kita dan bilang, Tuhan, aku mau lihat dari perspektifnya Tuhan. Aku bukan belalang, aku lebih daripada pemenang. Amin. Karena Tuhan di pihakku. Berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah ini, pagi siang hari.